Dewa Perang Yesikai. Bab 1751. Aduh, sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Yesikai memutar bola matanya, tetapi Liu Ying seharusnya tidak berbohong padanya. Hampir tidak ada keluarga yang bisa lolos dari longsoran salju yang tiba-tiba itu. Meskipun mungkin tidak fatal bagi para praktisi, akan membutuhkan banyak waktu untuk berkumpul kembali. Selain itu, orang-orang tersebar di seluruh Gunung Kunlun, dan alat komunikasi tidak dapat digunakan di sini. Mereka hanya bisa mengandalkan suar untuk menentukan lokasi mereka, dan suar terlihat oleh semua orang. Oleh karena itu, saat menggunakan suar, lokasi keluarga tersebut terekspos. Untuk saat ini, meskipun Yesikai belum mendapatkan informasi yang berguna, setidaknya ia bisa yakin bahwa keluarga Ji ada di depan. Selama ia mengikuti keluarga Li, ia seharusnya bisa bertemu mereka. Temanku, Senior Li, ada apa? Yesikai merasa tertekan saat melihat Li Changtian datang. Meskipun pria tua di depannya tampak ramah, aura yang terpancar darinya sungguh menindas. Ia adalah seorang ahli kultivasi, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi daripada Yesikai, jadi kekuatan tempurnya tentu saja sangat kuat. Penampilanmu di reruntuhan Baiki terakhir kali sungguh mengejutkan. Meskipun aku disebut jenius sejak kecil, aku tak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Bayangkan, jika aku 30 tahun lebih muda, kekuatan dan prestasiku mungkin tak akan mencapai setengah darimu. Anak muda memang patut ditakuti. Li Changtian pertama-tama menyanjung Yesikai, bahkan merendahkan statusnya untuk menyanjungnya, yang memang membuatnya tersanjung. Senior Li terlalu rendah hati. Semua orang tahu Senior Li terkenal di Chang'an. Aku juga pernah bertarung dengan Tang Ken. Meskipun dia dan kalian berdua adalah kepala keluarga yang sama, aku yakin dia jelas bukan lawan kalian. Senior Li, kau datang menemuiku karena pasti ada sesuatu. Sebaiknya kau katakan saja langsung, tanya Yesikai balik. Saya datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya siap mendengarkan. Saat ini, Gunung Kunlun telah mengumpulkan puluhan keluarga besar dan puluhan ribu praktisi. Hampir semua keluarga bangsawan di Tiongkok telah datang. Li Changtian melanjutkan, meskipun banyak orang datang, tujuan mereka hanya satu, yaitu harta karun di alam rahasia Kunlun. Tentu saja, bukan hanya alam rahasia Kunlun di puncak gunung. Ada ratusan reruntuhan dengan berbagai ukuran di sepanjang jalan, dan harta karun di dalamnya semuanya luar biasa. Senior Li, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Yesikai samar-samar menangkap maksud perkataannya. Li Changtian bisa dibilang, memanggil angin dan memanggil hujan, di Chang'an, tapi di pegunungan Kunlun, keluarga Li hanyalah salah satu pesaing. Sekarang, tempat ini menjadi tempat persembunyian harimau dan naga, dan yang disebut burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak, jadi keluarga manapun di sini sangat tertutup. Baiklah, karena kamu bicara terus terang, aku tidak akan bertele-tele. Bahkan, sebelum kita mendaki gunung, banyak keluarga sudah membentuk aliansi agar mereka punya sekutu yang bisa membantu mereka saat menghadapi bahaya. Aku mengerti maksudmu, sela Yesikai. Di antara tiga keluarga besar di Chang'an, keluarga Tang dan keluarga Gongsun telah bersatu untuk menekan keluarga Li. Jadi, kau ingin bersatu denganku? Benar. Li Changtian mengangguk sebagai jawaban. Yesikai telah menduga hal ini, seperti kata pepatah, dibutuhkan 3 orang untuk membangun pagar, dan dibutuhkan 3 orang untuk menciptakan seorang pahlawan. Di Gunung Kunlun, bersatu demi kehangatan bukan lagi hanya milik yang lemah. Bahkan keluarga terkuat pun tak berani memonopoli posisi teratas. Seekor harimau tak mampu menahan kepungan sekawanan serigala. Meskipun keluarga Li kuat, mereka tak punya sekutu untuk membantunya. Sebaliknya, banyak keluarga telah bersatu dan mengincar keluarga Li. Identitas Yesikai istimewa. Karena Liu Ying sudah tahu bahwa ia adalah Pluto, Li Changtian pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Memenangkan Yesikai sama saja dengan memenangkan keluarga Chen, keluarga Ji, dan istana ketiga secara bersamaan. Yesikai adalah menantu keluarga Chen, yang merupakan hubungan yang tampak. Li Changtian juga harus sangat jelas tentang hubungannya dengan Jiqian. Adapun istana ketiga, meskipun ia belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, pasti penuh dengan orang-orang kuat. Baiklah, aku setuju dengan usulmu. Yesikai tampaknya tidak punya alasan untuk menolak. Ia telah benar-benar menyinggung keluarga Tang dan tidak ada ruang untuk kembali. Tentu saja, mereka juga musuh keluarga Gongsun. Musuh dari musuhku adalah temanku. Keluarga Li memintanya untuk bekerja sama. Ia tidak perlu menolak secara emosional, masuk akal, publik, maupun pribadi. Bagus sekali. Aku tidak serakah. Kalau aku bisa mendapatkan harta karun itu, aku hanya akan mengambil apa yang pantas aku dapatkan. Aku tidak akan pernah ikut campur dengan yang lainnya. Sebenarnya, kalau kau menginginkan harta karun itu, tak apa-apa ambil lebih banyak. Aku datang ke Gunung Kunlun kali ini bukan untuk itu, gumam Yesikai. Temanku,
Apa maksudmu dengan itu? Percaya atau tidak, tujuanku bukanlah harta karun itu. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Kau boleh menerima semua rampasannya, tapi kalau perlu, aku harap kau bisa membantuku. Mimpi buruk, kau di sini. Teriak Wang Kai penuh semangat. Ia membawa beberapa anggota tiga aula menuruni gunung untuk mencari, dan secara bertahap membangun tim. Ketika mereka hampir sampai di kaki gunung, mereka akhirnya menemukan para jenderal istana dunia bawah. Kita semua ada di sini. Putri Iblis Mimpi Buruk dan yang lainnya sudah ada di sini, dan para elit dari tiga aula telah ditemukan. Longsoran salju sialan ini begitu dahsyat sampai-sampai hampir menyeretku ke kaki gunung, keluh Mihun. Memang benar, tapi yang terpenting adalah persediaan kita sudah menipis. Nightmare adalah yang paling tenang dan tegar di antara yang lain, dan setelah kegembiraan reuni itu, ia pun segera tenang. Ya, waktu kami mendaki gunung, kami mengandalkan keluarga Ji untuk makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya. Sekarang kami tidak bisa menemukan mereka, dan kami hanya punya sedikit makanan dan air. Bahkan tenda pun sudah tidak ada. Mihun mendesah. Kalau begitu, mari kita temukan Dewi Bulan sesegera mungkin, kata Moji. Sayangnya tidak semudah itu. Aku harus turun gunung jauh-jauh untuk menemukanmu. Sepertinya kita sudah kembali ke kaki gunung, dan keluarga Ji seharusnya masih di gunung. Mustahil bagi mereka untuk kembali menjemput kita. Wang Kai mengungkapkan fakta yang mengerikan. Mereka butuh 2 hari untuk mencapai lereng gunung. Jika keluarga Ji kembali mencari seseorang, apalagi apakah mereka bisa menemukannya, bahkan jika mereka menemukannya dan naik gunung lagi, itu akan memakan waktu 2 hari lagi. Saat itu, keluarga lain pasti sudah mencapai puncak. Dengan begitu, sia-sia saja keluarga Ji datang ke Gunung Kunlun. Kalau begitu, ayo kita naik lagi. Asal kita mempercepat, kita masih bisa mengejar mereka. Sayangnya tidak semudah itu. Kita tidak punya banyak makanan tersisa, dan kita tidak punya tenda. Kalau kita tidak bisa menemukan gua di malam hari, kita mungkin harus tidur di salju, kata Nightmare ringan. Bab 1752. Kalau tidak, ayo kita turun gunung dulu, beli perbekalan, lalu naik lagi. Sayangnya, itu tidak mungkin. Kalau kita meninggalkan reruntuhan sekarang, kita mungkin tidak bisa masuk lagi. Lagi pula, butuh setidaknya 2 atau 3 hari untuk turun gunung membeli perbekalan lalu naik lagi. Saat itu, keluarga lain pasti sudah sampai di puncak. Nightmare menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita naik seperti ini, kita bisa mati kedinginan di malam hari. Satu-satunya cara adalah merampok. Begitu Meng Yan selesai berbicara, semua orang menunjukkan senyum licik. Meskipun ini tidak terlalu baik, bukankah ini berlaku untuk semua keluarga yang datang ke Gunung Kunlun? Untuk merebut sumber daya kultivasi, mereka bahkan bisa membunuh orang, belum lagi merampok persediaan. Aku siap. Wang Kai menemukan selembar kain hitam dan menutupi wajahnya, tampak seperti perampok. Meskipun aku tidak keberatan meninggalkan nama besar, bagaimanapun juga ini Gunung Kunlun, jadi lebih baik tidak mencolok, jelas Wang Kai. Ia tidak menyangka bahwa ketika mereka tiba di Kunlun, mereka tidak menemukan harta karun, melainkan menjadi bandit. Tidak apa-apa, tapi keluarga besar di sini punya hubungan yang rumit. Aku tidak takut punya musuh, tapi aku takut itu akan membuat Tuan Dewa Bulan malu, jadi kita harus berusaha untuk tidak menyakiti siapapun, dan setelah persediaan kita cukup, kita akan segera naik gunung. Bagus. Ya, 1 jam kemudian. Siapa kamu? Tahukah kamu siapa kami? Aku tidak peduli siapa kalian. Wang Kai memandangi perbekalan yang telah dirampasnya, merasa sangat bangga. Ia tak menyangka hanya dalam 1 jam, mereka sudah mendapatkan 3 gelombang mangsa. Menghadapi pasukan elit 3 aula, mereka hampir tak berdaya melawan. Umumnya, ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari mereka, mereka akan kehilangan nyawa bahkan sebelum sempat bereaksi. Untungnya, para anggota 3 aula tidak merenggut nyawa mereka, melainkan hanya merampas makanan dan tenda mereka. Meskipun kelompok orang ini enggan menerimanya, mereka bersyukur dalam hati, setidaknya. Mereka telah menyelamatkan nyawa mereka. Kami dari keluarga Gongsun, jangan sombong. Aku tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal. Kalau kamu tidak mau, panggil pemimpinmu. Aku cuma merasa makanannya kurang, jadi datang dan beri aku lagi. Kalau kalian tidak pergi sekarang, kami juga akan mengambil nyawa kalian, kata Moji dingin, dan sekelompok orang di depannya bergegas pergi dengan tatapan waspada. Mereka hanyalah pengawal biasa keluarga. Di Gunung Kunlun, tempat banyak naga dan harimau bersembunyi, hampir semua orang bisa merenggut nyawa mereka. Hantu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Mimpi Buruk. Hantu adalah pusat pemikiran istana dunia bawah. Sejak kehilangan ingatannya, ia dan Gusin dari Laut Cina Timur menjadi sepasang kekasih, dan ia juga memiliki nama baru, Guli. Logikanya, ia mungkin tidak datang,
tetapi untuk menemukan petunjuk yang dapat membantu menemukan Yesikai, ia dengan tegas datang bersama anggota 3 istana. Sekarang kita punya lebih dari 20 bungkus biskuit padat, air, dan 5 tenda. Seharusnya kita bisa tinggal di sini. Hari sudah mulai malam. Ayo kita mulai mendaki gunung dan mencoba mencari gua untuk berkemah. Bagus. Yesikai mengikuti tim keluarga Li mendaki gunung dan melihat banyak keluarga berkumpul tidak jauh dari sana, dengan ribuan orang. Senior Li, apa yang terjadi di depan? Kenapa ada begitu banyak orang di sana? Tanya Yesikai balik. Ini, aku juga tidak tahu, tapi pasti ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Semuanya, hati-hati. Li Changtian tidak tahu apa situasinya, tapi seharusnya itu bukan hal yang baik. Saat semua orang perlahan berjalan maju, Yesikai akhirnya melihat situasi dengan jelas. Aku akan pergi. Yesikai tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Apa yang ada di hadapannya hanyalah jurang alami, atau lebih tepatnya, parit yang dalam, atau tebing. Jurang itu tak berdasar dan gelap gulita, dan jarak antara kedua tepiannya 100 meter. Bagaimana kita bisa sampai di sana dengan jarak yang begitu jauh? Yesikai juga cukup khawatir. Tujuannya bisa dicapai dengan menggunakan tangga, tapi siapa yang mau membawa truk tangga? Yesikai tidak punya truk tangga di cincin penyimpanannya. Meskipun para praktisi dapat memperoleh efek King Kong, saya khawatir hanya sedikit orang yang dapat terbang sejauh itu. Senior Li, jurang alami ini panjangnya 100 meter. Akan sulit untuk terbang melewatinya. Ya, kau benar. Kecuali kau orang yang kultivasinya sangat tinggi atau ahli dalam pekerjaan ringan, mungkin mustahil untuk melewatinya. Ayo kita cari jalan lain untuk melewatinya. Li Changtian tampak khawatir. Tidak mudah untuk datang ke Gunung Kunlun, dan tidak ada yang mau pulang dengan tangan kosong. Oke. Sambil mencari jalan keluar, Yesikai juga mencari orang-orang dari keluarga Ji. Sayangnya, keluarga Ji sepertinya belum muncul, tetapi keluarga Tang sudah ada di sini. Jalan itu benar-benar sempit bagi musuh untuk bertemu. Nak, perhatikan tebing di depanmu. Pada saat ini, Daun tiba-tiba mengingatkan. Apakah ada yang aneh? Ada yang salah dengan tebing ini. Sepertinya ada daya hisap samar di bawah. Aku bisa merasakannya. Kalau aku sampai terjerat daya hisap ini, aku khawatir aku tidak akan bisa lepas. Benarkah? Yesikai sedikit gugup. Roh pedang tidak pernah berbohong dan tidak pernah bercanda. Jika dikatakan berbahaya, maka itu memang sangat berbahaya. Yesikai mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya ke depan. Kemudian, batu seukuran jari itu melayang begitu saja ke tepi tebing dan tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan jatuh lurus ke bawah, seperti helikopter yang tiba-tiba kehilangan daya. Benar. Menakutkan sekali, gumam Yesikai. Sekarang sepertinya ini bukan sekadar tebing. Ia ingat pernah menemukan parit alami, serupa di reruntuhan Baiki. Sekali seseorang jatuh, tak akan ada lagi kemungkinan untuk selamat. Semuanya, tolong dengarkan aku. Pada saat ini, seorang pria berjalan perlahan. Yesikai langsung mengenalinya, Zheng Li, kepala keluarga Zheng di Donghai. Ngomong-ngomong, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Zheng, dan juga hubungan pribadi yang sangat baik dengan Zheng Ji, putra tertua keluarga Zheng. Mereka telah bekerja sama berkali-kali sebelumnya, dan dia juga banyak membantu keluarga Zheng. Ternyata dia adalah kepala keluarga Zheng. Keluarga Zheng juga terkenal di kalangan keluarga Tionghoa. Terutama di Laut Cina Timur yang makmur, keluarga Zheng adalah satu-satunya keluarga yang dominan. Jika kita berbicara tentang kekuatan keluarga, saya khawatir tidak ada keluarga yang dapat menandingi mereka. Semuanya, kita menghadapi jurang ini sekarang. Tak seorang pun bisa melewatinya. Saya sarankan kita bersatu dan bekerja sama untuk menemukan cara melewatinya. Bagaimana? Itu saran yang bagus. Saat ini, semua orang bingung. Semua keluarga bangsawan Tiongkok telah berkumpul di sini. Jika mereka terhalang jurang alami dan kembali dengan tangan kosong, bukankah itu lelucon? Apa yang dikatakan Patriark Zheng memang benar. Mari kita pergi dulu, dan kita bisa membicarakan hal-hal lain setelah kita sampai di seberang. Bab 1753. Sekarang, masalah terbesarnya adalah menyeberangi jurang ini. Semua keluarga harus bersatu. Itu benar. Bagaimanapun, Zheng Li tetaplah seorang pria yang bermoral tinggi dan berwibawa, dan para kepala keluarga bangsawan yang hadir semuanya menyatakan persetujuan mereka. Lagi pula, mereka memiliki musuh yang sama, yaitu penghalang alami di hadapan mereka. Dao Hun, apakah kamu punya cara untuk masuk? Tanya Yesikai. Aku juga tidak punya metode yang bagus. Jurang alami ini sedalam 1000 kaki dan begitu panjang hingga tak berujung. Ini jelas bukan hasil karya manusia. Ini benar-benar hasil karya alam. Mungkin ini juga ujian dari Tuhan bagi para praktisi yang datang ke sini, kata Dao Hun ringan. Ya, tebing yang begitu panjang dan dalam mustahil dibangun kecuali ada dewa yang benar-benar ada. Yesikai memahami geografi dan sangat menyadari perubahan yang terjadi di dunia.
Gunung Kunlun telah ada di sini entah berapa tahun yang lalu, dan tebing ini mungkin sudah ada sejak lama. Namun, mengeluh saja tidak ada gunanya. Lebih baik bersikap praktis dan melihat apakah ada cara untuk mengatasinya. Tempat ini ratusan meter dari sisi lainnya, dan tebingnya tak berdasar. Kalau kau jatuh, aku khawatir tulangmu pun akan hancur. Ya, kalau aku terburu-buru maju, kemungkinan besar aku akan jatuh dan cacat tak bisa dikenali lagi, dan tak ada cara untuk pulih. Tidak hanya itu, sepertinya ada daya hisap di dasar tebing. Jika orang mendekat sedikit saja, mereka akan tersedot ke bawah. 100 meter jauhnya sulit untuk dilompati, dan gravitasi di bawahnya sangat kuat. Ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Yesike juga tampak khawatir. Berdasarkan tingkat kekuatan batin para praktisi Tiongkok, ia seharusnya berada di tahap pemisahan roh sebelum kembali ke dinasti Qin. Setelah kembali, kekuatan batinnya meningkat pesat dan ia seharusnya telah menembus tahap awal tahap penggabungan. Di antara keluarga-keluarga yang hadir, mungkin hanya para kepala keluarga yang dapat mencapai tingkat ini, sementara sebagian besar tetua dan guru hanya berada di tahap pemisahan roh. Yesike memang luar biasa, tetapi meskipun demikian, ia tidak dapat terbang melewati tebing di depannya. Jika ia ingin melompati tebing hanya dengan kekuatan batin, ia mungkin harus menjadi guru yang tak tertandingi di tahap kesengsaraan, seperti Chen Yaozu yang berlatih di pegunungan Jiangnan yang dalam. Di atas tahap kesengsaraan, terdapat tahap Mahayana, tetapi sejauh ini, Yesike belum pernah mendengar tentang praktisi Mahayana yang masih hidup. Jika seorang praktisi tingkat ini keluar dari pegunungan, saya khawatir keluarga bangsawan Tiongkok akan mengalami perubahan. Senior Li, aku akan menyusuri tepi tebing dan melihat apakah aku bisa melewatinya. Baiklah, temanku, hati-hatilah. Yesike menutupi wajahnya dan berjalan sendirian di sepanjang tepi tebing, tetapi tebing itu seolah tak berujung. Kedua sisi tebing itu bagaikan dua dunia yang berbeda. Jika seseorang tidak bisa terbang melewati jurang itu, ia tak akan pernah bisa menyeberang. Sial, tebing ini tidak mungkin dibelah oleh dewa, gumam Yesike. Lupakan saja, aku tak bisa berbuat apa-apa. Yesike sudah sedikit menyerah, tetapi keluarga-keluarga lain sedang pusing. Setelah longsor, mereka akhirnya berada di depan, meninggalkan keluarga-keluarga lain di belakang, tetapi jika mereka terus terjebak di sini, orang-orang di belakang akan menyusul mereka. Tak lama kemudian, satu demi satu keluarga datang dari kaki gunung, tetapi mereka tidak punya cara untuk menyeberang dan hanya bisa menunggu di sini. Yesike duduk di pojok. Rasanya seperti saat ia masih SMA dan gurunya mengajukan pertanyaan yang sangat sulit, semua siswa di kelas tidak bisa menjawabnya. Mereka saling memandang, berharap ada yang bisa menjawabnya lebih dulu. Aneh, kenapa keluarga Ji belum muncul juga? Yesike merasa sedikit gelisah. Bukan hanya tidak bertemu keluarga Ji, ia juga tidak bertemu keluarga Chen. Sejujurnya, ia sepertinya belum siap secara mental untuk bertemu Chen Yuxin lagi. Di satu sisi, Yesike sangat ingin melihat keadaannya saat ini. Ia pasti terlihat jauh lebih kurus setelah menghilang selama 2 bulan, dan ia juga sedang hamil. Di sisi lain, ia sudah menyerah pada Chen Yuxin. Mereka berdua hanyalah suami istri dalam nama, bukan dalam kenyataan. Ketika bertemu dengannya lagi, Yesike tidak tahu harus bersikap seperti apa. Yesike melihat sekeliling. Terlalu banyak orang, mungkin lebih dari 10.000. Tidak mudah menemukan seseorang. Mungkin keluarga Ji dan keluarga Chen sudah datang, tetapi dia tidak menemukan mereka. Pada saat yang sama, lapor ke kepala keluarga, ada jurang alam di depan, dan semua keluarga terblokir. Chen Ligong mendatangi Ji Tao dan melapor. Bagaimana mungkin ada parit alami? Ji Tao tiba di tempat yang tinggi dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Ayah, jarak sejauh itu mungkin hanya bisa dilintasi oleh para master di tahap penyeberangan kesengsaraan. Ji Qian tampak khawatir. Mungkin tak seorang pun di antara mereka yang bisa melakukannya. Benar, aku tak pernah menyangka mendaki Gunung Kunlun saja sudah penuh rintangan. Kalau begitu, alam rahasia Kunlun pasti penuh bahaya. Yang terpenting adalah, jika kita tidak bisa melewatinya, maka kita hanya bisa pulang. Ji Qian tidak peduli dengan harta karun di alam rahasia, tetapi yang ia inginkan adalah menemukan energi legendaris yang dapat membalikkan waktu dan ruang, dan mencoba menemukan Yesike. Ia tidak akan mau kembali seperti ini. Ledakan. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Mungkin karena trauma psikologis akibat longsor sebelumnya, semua orang mulai mundur. Suara apa itu? Tanya Ji Qian dengan suara dingin. Samar-samar ia mendengar sesuatu menghantam dinding batu di depannya, seolah-olah ada sesuatu yang merangkak. Cepat, naik dan lihatlah. Seorang praktisi pemberani perlahan berjalan maju ke tepi tebing, dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Ah! Tiba-tiba sebuah tangan hitam mencengkeram bahunya dan membantingnya. Oh tidak, ada sesuatu yang memanjat dari dasar tebing. Semua orang langsung bereaksi. Ji Qian dapat melihat dengan jelas dari tempat tinggi bahwa makhluk ini sama sekali bukan manusia.
Makhluk itu merangkak dengan keempat kakinya, dengan tubuh seperti harimau, tanpa telinga atau hidung, mata di tulang rusuknya, mulut berdarah dengan gigi seperti pisau, dan cakar di kedua tangannya yang sangat tajam. Ia hanyalah monster. Yang terpenting, jumlah monster-monster ini jauh melampaui imajinasi mereka. Ribuan monster seperti itu merangkak keluar dari tepi tebing. Kaki mereka yang kuat memungkinkan mereka memanjat tebing seolah-olah berjalan di tanah datar. Para monster meraung mengerikan ke langit. Melihat ini, semua orang secara naluriah mundur. Ketika monster-monster ini melihat orang-orang, mereka menerkam mereka seperti serigala ganas. Mereka sangat cepat, seperti harimau yang turun dari gunung. Dalam sekejap mata, mereka menerkam beberapa praktisi pertama. Cakar depan mereka yang setajam pisau menusuk langsung ke dada mereka, merenggut nyawa mereka dalam sekejap. Semua anggota keluarga Ji, dengarkan dan bersiaplah untuk bertarung, kata Ji Tao dingin. Mereka berada di belakang kerumunan dan punya cukup waktu untuk membentuk formasi menghadapi musuh. Ya. Pada saat yang sama, orang-orang dari semua keluarga juga bereaksi. Meskipun monster-monster ini datang dengan kekuatan besar, mereka semua telah mengalami peristiwa besar. Terlebih lagi, ada puluhan ribu praktisi yang hadir. Bab 1754. Ya Tuhan! Yesike sangat terkejut hingga ia segera bangkit dari tanah. Ribuan monster seperti itu memanjat dari dasar tebing dan membunuh siapapun yang mereka lihat. Mereka begitu besar, seperti gelombang hitam. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, ia mungkin akan tercabik-cabik dalam sekejap. Jiwa pedang, monster macam apa ini? Tanya Yesike. Aku juga tidak tahu. Mitologi Tiongkok dan buku-buku kuno telah mencatat berbagai macam makhluk aneh, tapi aku juga tidak tahu. Tapi sekarang sepertinya monster-monster ini memakan semua orang yang mereka lihat. Kau harus hati-hati, Daohun mengingatkan. Tentu. Yesike memegang pedang Yuxi di tangan kanannya dan elemen api di tangan kirinya, dan monster itu menyerbu dalam sekejap mata. Mencari kematian. Yesike mengayunkan pedang dengan energi pedang yang begitu tajam hingga langsung memenggal kepala dua monster. Namun tak lama kemudian, lebih banyak monster menyerbu. Yesike sendirian di sekitarnya dan tak ada yang membantunya, jadi ia mulai mundur. Semua anggota keluarga Li, dengarkan baik-baik, pertahankan formasi, dan mundur perlahan. Li Changtian menggunakan energi internalnya untuk menciptakan penghalang tak terlihat di sekitar mereka. Monster-monster ini menyerbu, tetapi tampaknya terhalang oleh dinding tak terlihat. Seharusnya ini formasi keluarga Li. Lebih dari 20 tetua bekerja sama untuk membentuk dinding besi yang tak tertembus. Mengaum. Selamatkan aku. Membantu. Semua orang secara naluriah mulai melawan, tetapi monster itu terlalu banyak, dan anggota tubuh mereka kuat, dan mereka bisa melompat 5 atau 6 meter dalam sekali lompatan. Mereka sama sekali tidak takut, dan tampaknya tidak merasakan sakit. Bahkan jika pedang panjang di tangan para praktisi telah menembus tubuh mereka, mereka akan menggunakan tangan mereka untuk mencabik praktisi di depan mereka. Selain itu, mulut berdarah monster-monster ini juga merupakan ancaman besar. Begitu mereka menggigit target, gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya akan memotong anggota tubuh orang seperti memotong melon dan sayuran, yang sangat menyeramkan. Tak lama kemudian, banyak praktisi terbunuh oleh monster, dan beberapa keluarga bahkan kehilangan banyak tetua. Teknik Dewa Bulan, Bintang Jatuh. Jiqian juga mengaktifkan jurus dewa utamanya. Beberapa cahaya perak menghantam monster-monster itu seperti meteor, menangkis satu gelombang, tetapi gelombang lain segera melonjak. Kenapa monsternya banyak sekali? Ji Tao tampak khawatir. Daripada menyebut mereka monster, akan lebih tepat jika disebut gelombang. Sekalipun mereka jago bertarung, cepat atau lambat mereka akan kewalahan oleh gelombang monster. Yesike meningkatkan kecepatan energi internalnya hingga yang tercepat, menuangkan semuanya ke dalam elemen api. Api yang dahsyat menyembur keluar, membakar monster yang menerkamnya menjadi abu. Sialan, monster macam apa ini? Semuanya, dengarkan, mundur. Setelah Tangken memimpin keluarga Tang untuk melawan beberapa saat, mereka perlahan mulai merasa kelelahan. Monster-monster itu terlalu banyak, seakan tak ada habisnya, dan tenaga mereka terus-menerus terkuras. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Mundur, cepat mundur. Para anggota keluarga Tang mulai mundur, dengan para pemimpin klan bertanggung jawab melindungi barisan belakang mereka, sementara yang lain mulai mundur ke belakang. Keluarga Tang sudah mundur, jadi mari kita mundur juga. Ya, jika kita tidak pergi sekarang, semua orang akan mati di sini. Mundurnya keluarga Tang membuat keluarga-keluarga lain mulai ragu. Mereka memang pesaing sejak awal, dan hanya karena monster-monster ganas yang tiba-tiba ini mereka membentuk aliansi untuk sementara. Namun, mereka semua menyimpan dendam satu sama lain, dan mustahil bagi mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Setiap keluarga akan menghemat kekuatan mereka, dan sekarang dengan begitu banyak monster, mereka semua ingin yang lain memimpin. Cepat,
Semuanya, evakuasi, jangan berhenti. Mundur, mundur. Saat keluarga Tang dievakuasi, keluarga-keluarga yang tersisa juga mulai mundur. Seluruh garis pertahanan runtuh. Tak seorang pun punya energi untuk melawan, dan para monster tentu saja tidak menghentikan mereka. Mereka menyerang balik dengan panik. Dalam sekejap mata, kemunduran berubah menjadi kekalahan telak, dan situasi berbahaya berubah menjadi situasi putus asa. Ye Shikai juga sangat tak berdaya. Di saat kritis, semua orang memikirkan bagaimana cara mempertahankan kekuatan mereka. Bahkan tak ada satupun yang tersisa untuk melindungi barisan belakang. Mereka langsung menghadapi monster-monster ini. Mereka tampak seperti sedang mundur, tetapi sebenarnya mereka sedang bunuh diri. Mereka semua berjuang demi kepentingan mereka sendiri. Jika situasinya tidak menguntungkan mereka, mereka tentu akan memilih untuk mengungsi. Tidak ada yang aneh, kata Dao Hun ringan. Ia sepertinya sudah menduga situasi ini. Ini juga normal. Ada begitu banyak keluarga yang hadir, dan tidak ada komandan yang bersatu. Begitu satu keluarga mengungsi, bahkan rakyat pun akan mengikutinya. Ye Shikai mengayunkan pedangnya berulang kali dan menangkis monster-monster itu sendirian, tetapi puluhan ribu monster telah menembus pertahanan para kultivator. Lagi pula, dia hanya satu orang dan tidak bisa bertahan. Nak, kau tidak akan bisa bertahan lama mengingat situasi saat ini, jadi sebaiknya kau segera mundur, Dao Hun mengingatkan. Oke, Ye Shikai tak berdaya. Monster-monster itu sudah mulai memperhatikannya, dan menyerang dari belakang. Jika bukan karena kecepatannya dan pedang Yushi di tangannya, ia pasti kesulitan melarikan diri. Mendesis. Monster-monster ini tampaknya tak berniat berhenti. Ketika mereka melihat para kultivator mundur, mereka bagaikan hiu yang mencium darah di lautan. Lagi pula, dua kaki takkan mampu berlari lebih cepat dari empat kaki. Semua orang dievakuasi dengan tergesa-gesa, dan hampir semua keluarga menderita korban jiwa yang besar. Tuan, ayo kita mundur cepat, kalau tidak kita akan dikepung saat monster-monster ini menyerang kita. Tidak ada cara lain. Lao Chen, kau pimpin tim untuk evakuasi. Ji Tao menoleh dan menatap Ji Qian, Qianer, kau pimpin semua anggota pasukan kabut putih untuk melindungi jalan mundur mereka. Ya, Patriark. Serahkan saja padaku. Ji Qian memerintahkan pasukan kabut putih untuk melawan para monster, melawan dan mundur secara bersamaan, tetapi situasi mulai memburuk. Semakin cepat orang-orang mundur, semakin ganas monster-monster ini mengejar mereka, dan semakin cepat monster-monster itu datang, semakin panik orang-orang, dan semakin cepat langkah mereka. Keluarga Ji datang terlambat dan awalnya berada di barisan paling belakang, tetapi keluarga-keluarga lain berlari terlalu cepat, sehingga merekalah yang berada di barisan paling depan. Pasukan kabut putih semuanya adalah pasukan terlatih dari keluarga Ji. Mereka sangat setia dan memiliki keberanian yang luar biasa. Ji Qian memerintahkan mereka untuk berjaga di belakang, tetapi pasukan kabut putih hanya memiliki beberapa ratus anggota, dan mereka masih belum mampu menghadapi puluhan ribu monster. Nona, Anda harus pergi dulu. Biar kami yang mengurus ini. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Nona, tolong jangan bertindak gegabah. Monsternya terlalu banyak. Kita tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau kita bisa menahan mereka selama 10 menit, Anda dan kepala keluarga bisa mundur ke tempat yang aman. Monster-monster sialan ini. Ji Qian juga kesal. Ia mengayunkan tongkatnya dan melepaskan jurus utamanya lagi. Debu beterbangan di mana-mana dan semua monster di sekitarnya terpental. Mengaum. Tiba-tiba seekor monster meloncat dari antara debu yang beterbangan, melompati para anggota pasukan kabut putih, lalu menyerbu langsung ke arah Ji Qian yang berdiri di tengah. Nona, hati-hati. Para anggota pasukan kabut putih ingin kembali untuk bertahan, tetapi monster itu terlalu cepat dan berada di belakang mereka dalam sekejap mata. Ji Qian tak mampu menghindar dan hanya bisa menyaksikan monster pemakan manusia itu menerkamnya. Bab 1755. Suara mendesing. Tiba-tiba, kilatan cahaya pedang muncul, dan monster di depannya langsung terbelah menjadi dua bagian. Yang paling mengejutkan Ji Qian bukanlah cahaya pedang, tetapi orang di depannya. Berbalik perlahan, saat Ji Qian melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak dapat menahan air mata kegembiraannya lebih lama lagi. Ini benar-benar kamu. Akhirnya kamu kembali. Ji Qian tiba-tiba merebahkan diri di pelukan Ye Shikai, air matanya membasahi dadanya. Ye Shikai mengulurkan tangan dan memeluknya dengan lembut. Ye Shikai tahu betapa sulitnya 2 bulan ini bagi Ji Qian. Ini aku. Maaf membuatmu menunggu begitu lama. Ye Shikai tersenyum getir. Ia tinggal di dinasti Qin selama 2 tahun, tetapi kenyataannya baru 2 bulan berlalu. Dengan kata lain, ia kembali ke dunia modern 2 bulan kemudian. Tapi bagaimana jika bukan 2 bulan, melainkan 2 tahun, atau 20 tahun? Kemunculan Ye Shikai yang tiba-tiba tentu saja di luar dugaan Ji Qian, terutama karena ia muncul begitu tiba-tiba dan di Gunung Kunlun. Ji Qian sempat bertanya-tanya apakah ini halusinasinya atau ilusi yang diciptakan oleh Gunung Kunlun.
Apakah itu benar-benar kamu? Tentu saja aku. Nona, siapakah orang ini? Tanya seorang anggota pasukan kabut putih di dekatnya. Hehe, jangan khawatir, dia bukan orang jahat. Jikian menenangkan diri. Ia begitu bersemangat sehingga tidak merasa panik atau gugup sedikit pun saat menghadapi gelombang monster di depannya. Meskipun ia seorang wanita kuat, yang mandiri, ia selalu merasa aman dengan Ye Shikai di sisinya. Kekuatan batinmu. Jikian tiba-tiba menyadari bahwa Ye Shikai dapat dengan mudah mengendalikan pedang Yushi dan membunuh monster dengan satu pedang. Mustahil bagi orang biasa untuk melakukan itu. Sebelum menghilang, dantian Ye Shikai telah rusak. Ia tidak memiliki kekuatan batin dan tidak berbeda dengan orang biasa. Kekuatan batinku sudah pulih, kau tak perlu khawatir. Ye Shikai menghiburnya, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita singkirkan monster-monster ini dulu. Aku akan menjelaskannya nanti saat keadaan sudah aman. Bagus. Ye Shikai melindungi Jikian dengan satu tangan dan menghunus pedang Yushi dengan tangan lainnya untuk melawan monster yang menyerbu ke arahnya. Ketika ia menyadari bahwa waktunya tepat, ia tiba-tiba menikam Yushi ke tanah. Merusak. Energi pedang yang dahsyat langsung merobek tanah. Setelah ledakan keras, gelombang kejut langsung menghempaskan monster-monster di sekitarnya. Pergilah, mundurlah cepat. 20 menit kemudian. Bagaimana? Apa kalian baik-baik saja? Ye Shikai dan Jikian memimpin pasukan kabut putih dengan tergesa-gesa ke hutan, dan monster-monster di belakang mereka tampak telah disingkirkan. Bagus. Bagus. Ye Shikai tiba tepat pada waktunya, dan dengan keterampilan bela dirinya yang luar biasa, semua orang dapat lolos tanpa cedera. Kemana saja kau selama 2 bulan ini? Kau tahu betapa kerasnya kami mencarimu. Tiba-tiba, sikap Jikian berubah 180 derajat. Ia menepis tangan Jikian dengan kasar, nadanya penuh keluhan. Mendengus. Kian, maafkan aku. Aku mengalami banyak hal, dan sulit untuk menjelaskannya dengan jelas saat ini. Kalau begitu, kenapa kau tidak meneleponku dan memberitahuku di mana kau berada, dasar brengsek-brengsek. Jikian memukul dadanya dengan penuh semangat. Jelas sekali bahwa ia telah hidup dalam kecemasan dan kesedihan selama 2 bulan terakhir. Saat berada di Gunung Suci, Jikian diracun. Ye Shikai tidak bisa menahannya, jadi ia meminta para jenderal Istana Dunia Bawah untuk mengirimnya ke Sekte Gu. Akibatnya, setelah Jikian bangun, ia tidak pernah bisa menemukannya lagi. Ini terlalu rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata sekarang. Kian, percayalah, aku pasti akan menjelaskannya padamu. Baiklah kalau begitu. Jikian mencengkeram Ye Shikai dengan kuat, karena kau sudah datang ke Gunung Kunlun, tinggallah bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Ye Shikai tahu bahwa Jikian khawatir kehilangan kontak dengannya lagi. Nona, kepala keluarga seharusnya mundur menuruni gunung bersama pasukannya yang besar. Ayo kita ikuti mereka. Bagus. Sisi gunung. Semua orang menuruni gunung melalui rute semula dan akhirnya menemukan Jitao. Tak hanya keluarga Ji, keluarga-keluarga lain juga berkumpul di sini. Setelah pertempuran sengit tadi, setiap keluarga telah kehilangan banyak orang, dan banyak orang yang menuruni gunung juga terluka. Mereka semua beristirahat di sini. Kianer, kamu baik-baik saja. Jitao merasa lega saat melihat Jikian kembali dengan selamat. Biarkan aku pergi, ayah. Aku baik-baik saja. Bukankah ini, Tuan Muda Ye? Jitao juga gembira sekaligus terkejut ketika melihat Ye Shikai. Keluarga bangsawan di Yanjing sudah tahu tentang hilangnya menantu Chen, dan Jitao pernah melihat Ye Shikai sebelumnya, jadi ia langsung mengenalinya. Tepat sekali. Perkenalkan Senior Ji. Ayah, dia. Baru saja menyelamatkanku. Tuan Ye, kepala keluarga Chen seharusnya ada di belakang kita. Anda sudah lama menghilang. Jika dia tahu Anda baik-baik saja, dia pasti akan sangat senang, kata Jitao ringan. Senior Ji benar. Ye Shikai berjalan ke samping, merasa sedikit kecewa. Tentu saja dia bisa memahami arti kata-kata Jitao, dan Jikian pun bergegas menghampiri. Kamu mau pergi kemana? Tanya Jikian. Tidakkah kau lihat? Ayahmu tidak terlalu menyambutku. Ye Shikai tersenyum getir. Jitao sudah lama mengetahui hubungan antara dirinya dan Jikian, termasuk apa yang terjadi di luar negeri. Jika Ye Shikai masih lajang, mungkin ia tidak akan menghentikan mereka berdua. Namun, Ye Shikai sudah menjadi menantu keluarga Chen dan suami Chen Yuxin. Jika Jitao merestui hubungan mereka, Chen Yuxin pasti akan melampiaskan amarahnya. Lagi pula, keluarga Ji masih keluarga Yanjing, Jikian adalah putri sulung keluarga Ji, dan Ye Shikai sudah menikah. Jika skandal antara mereka berdua terbongkar, sedikit banyak akan berdampak pada reputasi keluarga Ji. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Sikap Jikian sangat tegas. Tapi ayahku benar tentang satu hal. Kau harus kembali menemui Chen Yuxin. Dia sedang hamil sekarang.
Emosinya sangat tidak stabil sejak kau menghilang. Jiqian mengganti topik pembicaraan dan berbicara tentang Chen Yuxin. Bukan hanya Ye Shikai, tetapi dia juga merasa bimbang. Ye Shikai berjongkok di atas rumput, tampak tenggelam dalam pikirannya. Nona Chen dan aku bertemu saat kami mendaki gunung, tapi entah kenapa, aku tidak melihat keluarga Chen datang tadi, jelas Jiqian. Jangan khawatir, aku akan pergi menemuinya. Setelah sekian lama, Ye Shikai akhirnya mengatakan sesuatu. Bagus. Kalau kamu ke sana, coba hibur dia. Jiqian mengangguk. Sementara semua orang sedang beristirahat, rasa ingin tahunya muncul. Sekarang, bisakah kau jelaskan kemana saja kau selama 2 bulan ini? Tanya Jiqian balik. Aku melakukan perjalanan melintasi waktu dan kembali ke dinasti Qin. Kau pikir aku anak kecil? Jiqian memutar bola matanya. Ye Shikai sudah menduga hasil ini, tapi tak seorang pun akan percaya bahkan jika dia memberitahunya. Bersambung.